Isu Palestina adalah luka abadi di hati banyak umat Islam dan bahkan kemanusiaan. Hampir semua negara Muslim menyuarakan dukungan, mengecam Israel, dan menyerukan kemerdekaan Palestina. Tapi, jika kita amati, ada satu negara yang terlihat paling vokal dan paling konsisten dalam membela Palestina, bahkan jauh melampaui retorika atau secara terang-terangan, yaitu negara Iran. Mengapa harus negara Iran? Di tengah pasang surut dukungan negara-negara lain, bahkan beberapa negara Arab yang kini menormalisasi hubungan dengan Israel, mengapa hanya negara Iran yang justru semakin menguatkan posisinya sebagai pembela utama Palestina? Apakah ini murni karena solidaritas agama dan kemanusiaan, atau ada agenda geopolitik yang lebih besar di baliknya? مکرر این مسئله ذکر شده است که اسرائیل قناعت نمی‌کند به اون جایی که هست. قدم پیش میرد. Siapkan pemahaman Anda, kita akan selami lebih dalam pembahasan ini. Untuk memahami posisi Iran, kita harus kembali ke tahun 1979 di momen krusial yang mengubah Iran dan Timur Tengah selamanya, yaitu Revolusi Islam. Jadi, sebelum revolusi, Iran di bawah rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan Israel, terutama di bidang keamanan dan intelijen. Keduanya memperlihatkan diri mereka sebagai sekutu non-Arab di tengah lingkungan Arab yang bergejolak. Namun, ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini memimpin revolusi Islam Iran, ideologi negara berubah total. Salah satu pilar utama revolusi ini adalah anti-imperialisme dan penolakan terhadap Zionisme. Israel, di mata Khomeini, bukan hanya sekadar negara penjajah, tapi juga tumor yang ditanamkan oleh kekuatan Barat, terutama anti-Zionis di jantung dunia Muslim. Begitu revolusi Islam Iran berhasil, kedutaan besar Israel di Teheran segera ditutup dan diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina. Ini merupakan simbol yang sangat kuat dan deklarasi tegas. Menurut Iran, Palestina adalah isu yang sentral. Dari sana, dukungan terhadap Palestina bukan lagi sekadar kebijakan luar negeri, melainkan bagian integral dari identitas dan ideologi Republik Islam Iran. Setiap tahun, Iran merayakan Hari Quds atau Hari Yerusalem di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, merupakan aksi untuk menyerukan pembebasan Yerusalem dan Palestina. Ini adalah pengingat konstan bagi rakyat Iran dan dunia akan komitmen mereka terhadap isu ini. Solidaritas ideologis memang kuat, tapi ada dimensi lain yang tak kalah penting, yaitu kepentingan geopolitik. Dukungan Iran untuk Palestina menjadi instrumen penting dalam ambisi regional mereka. Iran melihat dirinya sebagai pemimpin dunia Islam yang sejati, yang berani menentang hegemoni Amerika Serikat dan Israel. Dengan mendukung Palestina dan kelompok-kelompok perlawanan, Iran membangun apa yang mereka sebut poros perlawanan atau axis of resistance. Ini bukan sekadar bantuan kemanusiaan, ini adalah investasi strategis. Dengan mendukung Hamas di Gaza dan Jihad Islam Palestina, Iran mendapatkan pijakan langsung di perbatasan Israel, memberikan tekanan konstan. Di Lebanon, mereka mendukung Hezbollah, sebuah kekuatan militer dan politik yang mampu menantang Israel secara langsung dari utara. Poros ini memungkinkan Iran untuk memproyeksikan kekuatan tanpa harus terlibat langsung dalam konflik militer besar dengan Israel atau Amerika Serikat. Ini adalah perang proksi yang efektif, menguras sumber daya lawan dan mempertahankan ketegangan di wilayah tersebut. Dukungan terhadap Palestina juga memberikan legitimasi di mata sebagian besar dunia Muslim, memperkuat posisi Iran sebagai pembela yang tertindas, terutama di saat banyak negara Arab justru memilih jalur normalisasi hubungan dengan Israel. Dengan demikian, Palestina bukan hanya korban penjajahan Zionis, melainkan juga merupakan saudara seiman negara-negara Muslim lainnya, dan Iran datang sebagai penolong bagi bangsa Palestina. Lantas, mengapa hanya Iran yang konsisten dalam membela Palestina? Apa yang terjadi dengan negara-negara Arab lainnya? Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara Arab secara kolektif seringkali gagal dalam memberikan dukungan substansial dan berkelanjutan bagi Palestina. Seringkali negara-negara tersebut hanya tampil di media dan tanpa aksi yang nyata. Ada banyak alasannya, yaitu prioritas ekonomi,
punya hubungan diplomasi dengan Israel, dan bahkan ketakutan akan kekuatan militer Israel. Kesepakatan Abraham yang menormalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko adalah contoh nyata pergeseran prioritas. Bagi negara-negara ini, kepentingan keamanan atau untuk melawan Iran dan ekonomi lebih diutamakan daripada saudara seiman di Palestina. Dalam kekosongan dukungan dari negara-negara Arab, Iran datang menawarkan bantuan finansial, militer, dan politik kepada kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang merasa dikhianati atau diabaikan oleh saudara-saudara Arab mereka. Bagi kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina, Iran adalah satu-satunya sumber dukungan yang signifikan dan dapat diandalkan yang bersedia mengambil risiko menghadapi Israel dan Al-Sinai. Ini menciptakan ketergantungan yang kuat, mempererat ikatan antara Teheran dan faksi-faksi perlawanan di Gaza. Ironisnya, perpecahan di dunia Arab dan sikap pragmatis beberapa negara Arab terhadap Israel justru semakin memperkuat narasi Iran sebagai satu-satunya pembela sejati Palestina. Selain tujuan militer dan geopolitik, dukungan terhadap Palestina juga memberikan Iran soft power yang signifikan di panggung global, terutama di dunia Muslim. Ketika berjuta-juta orang di seluruh dunia, dari Asia Tenggara hingga Afrika, turun ke jalan untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina, ini membantu Iran membangun kepercayaan di panggung global sebagai pembela keadilan dan pelindung umat Muslim yang tertindas. Di tengah kritik Barat terhadap program nuklir Iran atau dugaan pelanggaran HAM, posisi mereka terhadap Palestina seringkali menjadi penyeimbang, memberikan mereka legitimasi dan dukungan moral dari basis populasi yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang pemerintah, tapi juga tentang hati dan pikiran rakyat. Bagi banyak Muslim, isu Palestina adalah barometer keadilan. Dengan konsisten membela Palestina, Iran berhasil menempatkan dirinya sebagai suara moral yang kuat di antara bangsa-bangsa, bahkan jika itu datang dengan biaya sanksi dan isolasi politik dari Barat. Dukungan ini juga bisa memberikan kesadaran moral maupun spiritual di kalangan pemeluk agama Islam, menarik minat dan dukungan dari berbagai belahan dunia yang sejalan dengan visi perlawanan Iran dalam menghadapi Israel bersama sekutunya. Jadi, mengapa hanya Iran yang terlihat begitu konsisten membela Palestina? Jawabannya adalah hanya Iran negara yang tidak mau melihat saudara muslimnya tertindas dan dijajah. Dan dukungan Iran terhadap Palestina bukanlah tindakan sederhana. Ini adalah strategi multidimensi yang telah membentuk perlawanan dalam menghadapi Israel bersama sekutunya di Timur Tengah maupun di Eropa. Baik Anda setuju atau tidak dengan metode Iran, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka telah menjadi pemain sentral dalam narasi Palestina. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah Iran adalah pembela sejati atau hanya memanfaatkan isu ini?